Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idah Maidah, NIM 2003 096079, kelas PGMI 2C. Di sini saya akan menjelaskan pengertian biografi dan pengertian autobiografi. Yang pertama yaitu pengertian biografi. Kata biografi ini berasal dari bahasa Yunani, yakni kata bios yang artinya adalah hidup, dan graphin yang artinya adalah tulis. Biografi sendiri adalah sebuah tulisan yang membahas mengenai kehidupan seseorang. Secara sederhana, biografi ini dapat diartikan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang atau keterangan mengenai kehidupan seseorang. Biografi seringkali bercerita mengenai seorang tokoh sejarah, namun tak jarang juga bercerita mengenai orang yang masih hidup. Biografi ini membutuhkan bahan-bahan utama dan bahan pendukung. Bahan utama ini dapat berupa benda-benda, misalnya seperti buku harian, surat-surat, clipping koran, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bahan pendukung biasanya berupa biografi lain, buku referensi, sejarah yang memaparkan peranan orang dalam biografi tersebut, dan lain sebagainya. Bentuk biografi. Biografi terdiri dari dua bentuk, yakni biografi singkat dan biografi panjang, yang mana biografi singkat itu hanya berisi mengenai fakta-fakta kehidupan seseorang serta peran yang penting. Sedangkan untuk biografi yang panjang terbentuk dari informasi penting yang dikisahkan dengan lebih detail serta juga ditulis dengan gaya bercerita yang baik. Jenis-jenis biografi. Biografi ini dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok. 1. Biografi berdasarkan izin penulisan. A. Autoris biografi merupakan sebuah biografi yang penulisannya itu telah mendapat izin. B. Unautoris biografi merupakan sebuah biografi yang penulisannya itu tidak ada izin. 2. Biografi berdasarkan isinya. A. Biografi perjalanan hidup merupakan sebuah biografi yang isinya itu mengenai perjalanan hidup seorang tokoh dengan secara lengkap. B. Biografi perjalanan karir merupakan sebuah biografi yang isinya itu mengenai perjalanan karir seorang tokoh mulai dari awal hingga karir yang dilakukan sampai ini. 3. Biografi berdasarkan masalah yang dibahas. A. Biografi politik merupakan sebuah biografi yang isinya itu mengenai kisah hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. B. Biografi intelektual merupakan biografi yang isinya menjelaskan kisah hidup tokoh intelektual dilihat dari sudut pandang ilmiah. 4. Berdasarkan jurnalistik merupakan biografi yang penulisannya itu didapatkan dari hasil wawancara secara langsung dengan tokoh yang akan ditulis kisah kehidupannya. 5. Biografi berdasarkan penerbit. A. Buku sendiri merupakan sebuah biografi tokoh yang dijadikan buku oleh sang penerbit dengan biaya produksinya mulai dari penulisan, percetakan, serta juga pemasaran ditanggung sendiri. B. Buku subsidi merupakan sebuah biografi tokoh yang biaya penulisannya serta juga biaya produksinya itu ditanggung oleh sponsor. Struktur biografi. 1. Orientasi. Orientasi adalah suatu bagian yang mana pada bagian ini menjelaskan mengenai pengenalan tokoh yang berisi gambaran awal mengenai tokoh diceritakan di dalam sebuah biografi. 2. Peristiwa dan masalah. Bagian peristiwa atau kejadian adalah bagian yang berisi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang sudah pernah dialami. Di dalamnya memuat mengenai suatu masalah yang pernah dihadapinya di dalam mencapai sebuah tujuan dan juga cita-citanya.
hal yang menarik, mengagumkan, mengesankan, serta juga mengharukan yang pernah dialami tokoh juga dipaparkan bagian ini. 3. Reorientasi merupakan bagian penutup dari sebuah biografi. Bagian reorientasi ini menjelaskan mengenai pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan tersebut. Reorientasi ini memiliki sifat opsional, artinya bagian ini boleh ada atau juga bisa tidak. Ciri-ciri biografi. Biografi ini memiliki struktur yang terdiri atau terbentuk atas orientasi, peristiwa, atau masalah, juga reorientasi. Biografi ini menguraikan dengan berdasarkan informasi, fakta, dan juga disajikan dalam bentuk narasi. Faktualnya atau fakta dengan berdasarkan pengalaman hidup seseorang diceritakan dalam tokoh biografi tersebut. Contoh biografi singkat. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur merupakan sosok yang dikenang sebagai presiden paling humoris. Ia lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga santri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sempat berkuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad. Semasa muda, ia menulis beberapa media seperti Kompas, Tempo, dan majalah Horizon. Puncak karirnya pada tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai presiden yang cerdas, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman. Yang kedua yaitu pengertian autobiografi. Autobiografi atau kerap disebut juga sebagai autobiografi berasal dari 3 kata berbahasa Yunani yaitu autos, bios, dan graphin. Autos memiliki arti sendiri, bios memiliki arti hidup, sedangkan graphin memiliki arti menulis. Jadi, autobiografi adalah tulisan yang dikarang seseorang berisi tentang riwayat, pengalaman, atau perjalanan hidupnya sendiri dari sewaktu kecil hingga saat ini. Autobiografi berisi perjalanan hidup seseorang yang pernah melalui berbagai macam keadaan, dari masa-masa sulit, kegagalan, kesedihan, kebahagiaan pernah dilewati hingga sampai di masa yang sekarang. Autobiografi pada umumnya ditulis menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku atau saya. Hal ini berbeda dengan biografi yang kerap menggunakan sudut pandang orang ketiga. Pemilihan sudut pandang orang pertama ini terjadi karena penulis dari autobiografi memang merupakan pelaku dalam cerita hidup tersebut. Ciri-ciri teks autobiografi. Autobiografi memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan teks lain, termasuk teks biografi seseorang. Ciri-ciri yang dapat kalian kenali dari sebuah autobiografi adalah sebagai berikut. A. Isi autobiografi menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang berdasarkan pengalaman atau ingatan dan ditulis sendiri oleh orang tersebut. B. Penulis menuangkan informasi tentang kehidupannya dari masa sulit yang pernah dilewati hingga mencapai keberhasilan secara detail, serta kondisi dan perasaannya secara detail. C. Biasanya autobiografi hanya menampilkan hal-hal yang positif saja dari pengalaman seseorang. Bahkan autobiografi seringkali dibuat untuk pencitraan seorang tokoh publik. D. Umumnya autobiografi ditulis agar perjalanan hidup penulis lebih dikenal dengan diketahui oleh pembacanya. Kemudian diharapkan pembaca dapat memetik hikmah dan pelajaran berharga dari pengalaman yang tertulis dalam autobiografi tersebut. Jenis-jenis autobiografi. 1. Jenis-jenis autobiografi berdasarkan penulisannya. A. Autobiografi fiksi. B. Autobiografi palsu. C. Autobiografi seseorang yang tidak terkenal. D. Autobiografi sebagai kritik
totalitarisme. Autobiografi sensasional. Dua jenis-jenis autobiografi berdasarkan hidupnya. A. Autobiografi lengkap. B. Memoir. C. Masalah psikologis. D. Pengakuan. E. Spiritual. V. Mengatasi kesulitan. G. Autobiografi lengkap atau tradisional. Struktur autobiografi. Berikut ini merupakan struktur yang umumnya digunakan oleh para penulis. 1. Latar belakang keluarga. 2. Latar belakang pendidikan. 3. Latar belakang prestasi. 4. Latar belakang pekerjaan. 5. Latar belakang karya. Contoh autobiografi. Namaku Zahra Dwi Astuti. Lahir di Bandung, tanggal 15 Juni 2003. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Buah pernikahan bapakku, yaitu namanya Heri Kusuma, dan ibuku Dewi Yuliani. Aku terlahir dari keluarga sederhana. Ayahku bekerja di lingkungan Pemda, sedangkan ibuku berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah Islam. Sejak kecil, bapak dan ibu selalu mengajariku untuk rajin beribadah, selalu bersikap jujur, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama. Aku mulai bersekolah saat berusia 6 tahun di SD Negeri Banjarsari dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Bandung dan kini duduk di kelas 11 di SMA Negeri 1 Bandung. Setahun yang lalu, aku mengikuti perlombaan menulis yang diadakan sebuah penerbit bertema Bandung. Ketika itu, tulisanku yang berjudul Merindukan Bandung Tempo Dulu berhasil menjadi juara ketiga. Betapa gembiranya aku, hari itu menjadi hari tak terlupakan dalam kehidupanku. Aku akan selalu mengingat momen ketika namaku disebut oleh juri sebagai salah satu pemenang. Betapa bangga rasanya bisa berdiri di atas panggung untuk menerima piala, piagam penghargaan, dan hadiah. Terlebih lagi, tulisan para pemenang akan diterbitkan menjadi buku. Sejak itu, aku makin bersemangat menekuni hobi menulis. Aku juga rajin mengikuti berbagai perlombaan. Aku berharap suatu saat nanti aku bisa menjadi penulis terkenal, menghasilkan karya-karya yang selalu ditunggu pembaca dan menjadi inspirasi bagi orang banyak. Perbedaan biografi dan autobiografi. 1. Autobiografi merupakan suatu perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh tokoh itu sendiri atau dibantu dengan penulis lain, yang dibuat menurut pengalaman atau ingatan tokoh itu sendiri. Sedangkan biografi ditulis oleh orang lain. 2. Autobiografi seringkali berisi informasi tentang masa kehidupan tokoh itu sendiri dari yang sulit sampai mencapai keberhasilan. Sedangkan subjek biografi adalah tokoh terkenal dengan banyak jasa, karya ataupun pemikiran yang bermanfaat untuk orang lain. 3. Autobiografi biasanya hanya memberikan informasi yang sifatnya positif saja. Bahkan banyak autobiografi dibuat karena dalam rangka untuk pencitraan seseorang tokoh politik. Sedangkan biografi dibuat dengan bersumber pada literatur, dokumen penting, atau menggali pada narasumber sebagai saksi dalam menjelaskan peristiwa dan fakta yang terjadi di perjalanan hidup tersebut. 4. Autobiografi biasanya dibuat untuk mengenalkan atau memberitahu masyarakat mengenai apa yang telah dilakukannya selama hidup, menjadikan dapat diambil hikmahnya, pelajarannya yang berharga yang ada di dalamnya. Sedangkan biografi seringkali berisikan informasi yang di dalamnya ada hikmah, motivasi, dan sejarah penting yang disajikan suri tauladan untuk orang yang membacanya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.